Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Sumatera Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 2 September 2019. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui aplikasi TVRI Klik ataupun juga bisa melalui YouTube dan juga Facebook TVRI Sumsel. Bersama saya Faizal Ramadanus. Dan saya Audita Tamara Putri. Berikut dua cuplikan utama Sumatera Selatan hari ini. Pedagang bandel yang masih menggelar dagangannya di kawasan Benteng Kuto Besak ditertibkan anggota Satpol PP Kota Palembang. Beberapa ruas jalan utama di Kota Palembang sebagian besar kondisinya rusak parah. Dua berita tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Silakan Faisal. Baik, terima kasih Audita dan saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Meski sudah ada tanda larangan berjualan di BKB, namun masih banyak pedagang membuka lapak di lokasi steril dari pedagang ini. Terpaksa puluhan personil Satpol PP Kota Palembang memerintahkan pedagang untuk mengangkat barang dagangannya. Sejak pukul 3 sore, pelataran BKB Palembang sudah dipenuhi para pedagang dan arena permainan untuk anak-anak. Hari libur peluang bagi pedagang untuk menjajakan dagangannya. Di samping itu juga banyak arena permainan yang cukup diminati anak-anak. Namun sangat disayangkan kawasan BKB ini harusnya steril dari aktivitas pedagang. Untuk menegakkan aturan yang ada di sepanjang kawasan ini, menurut Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Palembang, Heri, pihaknya terpaksa mereka memerintahkan para pedagang segera menutup lapak dagangannya. Ya memang setiap sorenya memang kita lakukan penertiban rutin. Tapi karena ini mungkin hari libur, karena Sabtu dengan Minggu itu biasanya pengunjung ramai, sehingga pedagang pun ikut-ikutan ramai. Jadi kami Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang melakukan penertiban setiap sorenya dan kita upayakan untuk steril di wilayah BKB ini. Solusinya ya kita ada tempat alternatif. Ya walaupun memang belum ada solusi resmi dari pemerintah kota, tapi kita sudah mengalihkan para pedagang ini di parkiran SMS yang ada di dekat jembatan Ampera itu. Diakui pedagang yang banyak membuka lapak hanya terjadi pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Sesuai aturan, para pedagang ini telah diberikan lahan di samping jembatan Ampera. Namun demikian, menurut salah seorang pedagang, Dani, lokasi yang di samping Ampera terlalu jauh dari pengunjung di BKWB ini. Di tengah minimnya penghasilan, cukup banyak oknum petugas yang menarik retribusi. Aku 2 pengen, siapa nak suruh ini dia jualan situ. Mana? Aku 100 sampai penguasai. Cukup. Ya kalau sini berapa banyak lagi? Banyak, 400. 400 itu laku 300. Dipajak pula. Bayar pakai 24.000 sama sampah. Sebelum laku diminta ya pula. Kalau duit, laku cuma 100. Belum bayar pajak. Mereka berharap kembali diizinkan berjualan meski hanya di seputaran tembok BKB yang pernah mereka alami masa wali kota periode sebelumnya. Hakim Syaimi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan memprediksi bulan Agustus-September merupakan puncak ekstrim musim kemarau di tanah air. Berdasarkan monitoring satelit BMKG, musim kemarau pada bulan Agustus dan September merupakan kemarau ekstrim dan terjadi di beberapa wilayah seperti Pulau Sumatera, Jawa, NTB, NTT, Bali, dan sebagian Sulawesi. Hal ini disebabkan sejak 2 bulan terakhir tidak terjadi hujan di wilayah tersebut. Kasih Observasi dan Informasi BMKG kelas 1 Sumsel Bambang Beni Setiaji mengatakan puncak kemarau tahun ini terjadi pada bulan Agustus-September. Ini ditandai adanya hujan yang tidak merata dengan intensitas rendah beberapa hari lalu, melanda di beberapa wilayah serta adanya kabut asap tebal yang mempengaruhi jarak pandang. Kalau dari BMKG musim hujan itu bahkan akan baru ada pada bulan November, jadi memang potensi kemarau kita untuk Agustus September ini memang kita sekarang berada di puncaknya.
Setelah hujan kemarin, kita mengimbau kepada masyarakat beberapa hari ke depan akan ada potensi adanya kabut atau juga kabut yang bercampur asap atau kabut asap yang memang biasanya terjadi pada pagi hari, dan sore hari juga apabila ada intensitas asap akan juga mengurangi jarak pandang. Bambang Setiaji mengingatkan masyarakat Sumsel selama puncak musim kemarau untuk tidak membakar sampah karena akan semakin memperburuk kualitas udara dan rawan terjadi kebakaran. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Saudara, simpang 3 Jalan Nusantara Kota Indralaya hampir setiap saat mengalami kemacetan bahkan terkesan semeraut. Kondisi ini akan semakin menjadi-jadi jika tidak ada petugas polisi lalu lintas. Cukup beralasan jika simpang 3 ini mengalami kemacetan, mengingat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menjadikan jalan ini satu arah, di mana di sisi simpang ini terdapat gerobak pedagang yang membuat posisi jalan menjadi sempit. Meski Dinas Perhubungan telah memasang perboden agar pengguna lalu lintas tidak melawan arah, namun dalam kenyataannya masih terdapat sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang melanggar. Rusaknya jalan di seputar terminal yang kini akan dijadikan tempat taman kota pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang hingga kini tidak kunjung selesai menjadi alasan pengguna lalu lintas memutar di persimpangan ini yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Ogan Ilir yang dikonfirmasi TVRI mengakui kondisi yang ada. Yang kita laksanakan peneguran, sosialisasi terhadap one way tersebut. Jadi kalau kendaraan-kendaraan yang melawan arah masih tahap peringatan. Nah, untuk jalan Nusantara itu akan kita perbaiki, sudah kita usulkan di Dinas Pekerjaan Umum PUPR. Jadi untuk memperbaiki jalan Nusantara tersebut, sekalian jalan di samping alun-alun. Pantauan TVRI di persimpangan jalan ini jarang dijaga oleh petugas. Kemacetan panjang sering terjadi pada saat pagi, sore, dan malam hari, mengingat di seputar jalan ini banyak terdapat mahasiswa Unsri mencari makan. Masyarakat Ogan Ilir berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk segera mengatasi kondisi yang ada, terlebih jalan ini sebagai simbol ibu kota Kabupaten Ogan Ilir. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Diharapkan juga para pedagang dan juga pemerintah ini bisa saling bekerja sama agar petugas juga dapat menertibkan jalan yang menjadi kunci utama di Kabupaten Ogan Ilir ini. Betul sekali Faisal, dan tentunya sini kita harapkan semoga jalan yang ada di sana bisa diperbaiki dengan segera. Baik saudara, kita akan beralih ke kabupaten yang lain dan kita kembali ke Kota Palembang. Saudara, kerusakan Jalan Nurdin Panji, jalan alternatif dari Kenten menuju Bandara SMB 2 Palembang, dikeluhkan pengendara. Janji pemerintah segera diperbaiki, namun hingga saat ini masih rusak dan membahayakan pengendara. Jalan Nurdin Panji yang saat ini dalam kondisi rusak dan membahayakan pengendara, sudah 4 kali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang dan bergelombang. Padahal Jalan Nurdin Panji merupakan jalan alternatif ke arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang maupun ke arah Kenten Laut dan Sako Baru. Jalan Nurdin Panji telah masuk dalam agenda pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera diperbaiki karena jalan ini kerusakannya sudah cukup parah. Diakui masyarakat, kerusakan Jalan Nurdin Panji ini cukup parah karena telah terjadi kecelakaan, sehingga pengendara ketika melintasi jalan ini harus hati-hati karena kondisi jalan yang berlubang, terlebih pada malam hari. Kecelakaan beberapa kali di sini. Aduh, 6 bulan kurang tuh. 6 bulan. Kecelakaan bela 4 kali ini. Sana beralaman 4 kali lah kecelakaan. Di situ juga di situ. Itu ibu yang nak pergi ke Bali itu kan pagi-pagi nak naik pesawat di bandara kan diantar suaminya. Dia jungkir balik itu motornya. Kerusakan beberapa ruas jalan di Kota Palembang sudah dilakukan pendataan oleh pemerintah Kota Palembang. Sementara Jalan Nurdin Panji merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumsel dan saat ini menjadi keluhan warga Palembang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, Jalan Puncak Sekuning adalah jalan penghubung dan juga disebut jalan alternatif dari arah Jalan POM 9 menuju Jalan R. Suprapto, Unsri, dan ke Jalan Kapten Arifai Palembang.
Jalan Puncak Sekuning sampai saat ini belum tersentuh perbaikan. Padahal Wali Kota Palembang berucap bahwa pada bulan Juli seluruh jalan di Kota Palembang akan diperbaiki. Tetapi sampai saat ini sudah memasuki bulan September, belum juga terlihat perbaikan. Seperti di Jalan Puncak Sekuning ini, banyaknya lubang serta aspal terkikis, terkelupas. Dan di kanan kiri jalan, got-got tergenang dengan air yang tersendat dengan adanya sampah. Di samping itu jalan ini padat dengan pengguna kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Apalagi jika pagi hari pada saat jam-jam sibuk saat anak sekolah atau kesibukan lainnya meningkat. Demikian dikatakan Dodi, warga Puncak Sekuning. Pemerintah Kota Palembang diharapkan membuat standar prioritas yang mana didahulukan sebab jalan ini merupakan kepentingan masyarakat banyak. Dodi berharap kepada pemerintah kota dan dinas terkait supaya jalan Puncak Sekuning ini segera diperbaiki sebelum datang musim penghujan. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Pemanfaatan lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah terrealisasi sekitar 32.078 hektar dari 200.000 hektar dan ditargetkan Oktober 2019 akan selesai. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan 200.000 hektar lahan yang akan dimanfaatkan secara maksimal, tersebar pada lahan rawa pasang surut sekitar 55% dan 45% lahan rawa lebak. Untuk serasi saat ini dilanjutkan pada Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin, dengan luas 318 hektar dengan 2 unit alat eskavator. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru saat meninjau lokasi lahan di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin menegaskan, berkat dukungan masyarakat setempat, serasi dapat berjalan dengan lancar dan ini terletak pada kemajuan dan kerja keras para pemimpin di daerah masing-masing untuk turun ke lapangan. Alhamdulillah Sumatera Selatan masyarakatnya sangat mendukung. Tidak ada pernah cerita ada minta ganti rugi dan lain sebagainya. Ini tapi bupatinya juga hebat mendukungnya, tokoh masyarakat juga sangat mendukung. Sudah terlihat, baru terencana 3 hari bahwa ingin kunjung, ternyata dia sudah jalan hampir 1 kilometer. Nah ini kan tinggal kemauan para pemimpin. Harapan saya Pak Bupati, Kepala Dinas itu rajin-rajin turun ke lapangan. Gubernur libur laju. 200.000 ini sudah dari program Canang pertengahan tahun kemarin sudah 30%. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Antoni Alam mengungkapkan, serasi ini terus berlanjut di daerah yang potensi rawanya cukup besar seperti di Kabupaten Banyuasin. Keseriusan pemerintah dengan Menteri Pertanian RI dibuktikan saat ini terus berkoordinasi dengan Bupati setempat karena serasi akan selesai Oktober 2019. Untuk saat ini Gubernur terus memantau lokasi lahan rawa yang akan dioptimalkan sehingga Sumsel menjadi pemasok pangan secara nasional. Sudah berkomitmen Pak Gubernur dengan Menteri Pertanian bahwa tanggal 19 jam 12 siang bulan Oktober kami akan menyerahkan hasil serasi selesai 200.000 hektar. 3278 hektar seluruhnya se-Sumatera Selatan. Serasi di Kabupaten Banyuasin ini merupakan awal kegiatan di daerah perairan dengan dukungan penuh pemerintah setempat dan masyarakat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, Anda dapat menyaksikan Sumatera Selatan hari ini melalui aplikasi TVRI Klik atau juga bisa streaming di Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumsel. Dan informasi editorial akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Dan saatnya kita beralih ke segmen editorial. Saudara, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 Sumatera Selatan kunjungi Desa Sidomulyo, Yogyakarta untuk melihat pemberdayaan masyarakat mengolah pisang. Kunjungan dari peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 Sumatera Selatan ini bertujuan untuk mempelajari strategi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta
dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Jogja. Ia menerapkan sistem OVOP, yakni One Village One Product, di mana para peserta akan mempelajari apa strategi-strategi jitu masyarakat setempat yang didukung oleh pemerintah daerahnya dalam berinovasi mengolah pisang menjadi makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Kunjungan ini diterima baik oleh Sekda Kabupaten Bantul. Para peserta diklat sangat antusias ingin mengeksplor dan mengadaptasi konsep-konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan cara-cara seperti itu, maka para petani di Kabupaten Bantul itu memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa menghidupi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, bahkan kebutuhan tersiernya bisa terpenuhi melalui kegiatan-kegiatan di sektor pertanian, baik itu tanaman pangan, peternakan maupun perikanan yang ada di Kabupaten Bantul. Kedatangan untuk Diklat PIM 2 ini sebagai lanjutan dari kegiatan mereka yang sekarang lagi melaksanakan Diklat PIM 2 itu, sehingga mungkin nanti selanjutnya itu hasil dari di sini dari Bantul ini akan akan dikerjakan nanti, sehingga kembali tempatnya masing-masing nanti akan diperoleh itu yang mungkin bermanfaat, itu baik untuk pastinya untuk dirinya sendiri maupun untuk kabupaten kota yang bersangkutan. Yang ikut ada 58 orang, ini kita bagi sebanyak 4 kelompok, itu dia ada di Kabupaten Bantul yang sekarang, juga Kabupaten Klaten, Magelang, dan satu lagi Sleman. Di desa ini, produk olahan unggulan yang diminati adalah pisang. Suksesnya pengolahan pisang di desa ini tidak lepas dari sosok Lasiu yang juga dijuluki Profesor Pisang. Ia mampu mengolah pisang mulai dari batang pisang hingga ke kulit pisang menjadi makanan, kerupuk dari bonggol pisang, dawet dari daun pisang, keripik pisang, dan lain sebagainya. Pisang adalah mewujudkan pertanian yang mudah dan murah, tetapi hasilnya juga bisa bagus. Kalau kita itu melaksanakan kegiatan, haruslah kita nanti bisa menjalankan dan bisa mengajak dan bisa orang-orang yang lain itu paling tidak mengikuti, dan nanti kalau sudah bisa merasakan hasil produksinya, tentunya tidak usah diajak, akan ngikut sendiri. Memberikan ini keteladanan, kita selalu memberikan support, selalu memberikan pembinaan, kemudian kita selalu mengajak kepada warga masyarakat atau kelompok, baik anggota maupun pengurus, bagaimana untuk merubah pola sikap, pola pikir, pola perilaku itu untuk meningkatkan kesejahteraan itu. Salah seorang peserta diklat, Agani, optimis mampu mengadaptasi sistem yang telah diterapkan di Desa Sidomulyo dan dibawa ke Sumatera Selatan sehingga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di daerahnya masing-masing. Langkah awal yang akan dilakukan salah satunya yakni melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat. Dan bahkan kami setelah pulang dari sini akan berusaha bagaimana untuk menjadikan sebagai pilot project di lapangan kepada masyarakat supaya agar dapat mengikuti jejak-jejak dari Desa Sidomulyo ini. Selama ini kalau di daerah kami, karena daerah yang luas dan pisangnya banyak ya, hanya ya sekedar tebang pisang jual, tebang pisang jual, tidak ada kreatif dari masyarakat itu. Nah, kita akan berusaha untuk menumbuh kembangkan, mengkreatifkan masyarakat agar masyarakat bisa mengikuti jejak dari Sidomulyo ini. Kunjungan studi peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan 22 untuk Eselon 2 bagian Sumatera ini didampingi Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Pelatihan berlangsung selama 4 bulan mulai tanggal 25 Juli 2019 hingga 16 November 2019. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pemanfaatan teknologi pada sistem pertanian modern perlu diterapkan petani, khususnya di daerah perairan untuk perbaikan irigasi. Daerah perairan seperti di Kabupaten Banyuasin, sebagian besar lahan sawah lebak dan lahan sawah pasang surut. Di musim kemarau saat ini, air irigasi tidak dapat langsung mengairi sawah dan mengalami kekeringan.
Meskipun di daerah perairan, tetapi air sungai ini tidak bisa mencapai persawahan yang kurang lebih sampai hanya 200 meter. Bupati Banyuasin, Askolani mengemukakan, dengan masuknya teknologi pertanian akan membantu sistem pengairan sawah di lahan petani. Selain dengan pompanisasi di lahan pasang surut, bantuan 2 unit alat eskavator ini akan membantu petani mengoptimalkan lahan rawa di daerah ini. Dengan teknologi ini, para petani kita yang ada di Rantau Bayur ini bisa akan lebih sejahtera. Namun, tidak bisa secepat yang kita bayangkan. Nanti Pak Bupati baru ngomong hari ini, minggu depan petani sudah nanya, mana yang ngomong Bupati, belum turun-turun. Ini perlu waktu. Kita perlu waktu 1 sampai 2 tahun baru bisa menyelesaikan apa yang kita cita-citakan ini. Bagi masyarakat, masuknya alat pertanian ini akan mampu membuat irigasi dan tanggul dalam membantu sistem irigasi pertanian di daerah ini. Dengan teknologi pertanian, petani di Kecamatan Rantau Bayur dapat sejahtera. Airnya sampai ke ujung kan, masuk ke dalam. Kami itu sebenarnya kurang semua Mas Ibu. Dari traktor sampai pompa ini kan. Kalau musim panas ini kan lama udah hujan. Alhamdulillah mungkin kan kalau pasang bisa masuk ke darat. Dukungan masyarakat di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rantau Bayur akan mampu mewujudkan Sumsel pemasok pangan secara nasional. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, kendati Kota Palembang merupakan kota metropolitan, namun dengan mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang tersebar di 4 kecamatan, kota ini mampu swasembada pangan. Upaya keras mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan tersebar di 4 kecamatan, yakni kawasan Kecamatan Gandus, Palembang, Kalidoni, Pelaju, dan Kecamatan Kertapati. Pemerintah Kota Palembang memberikan larangan keras alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di Kota Palembang. Bahkan anggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi akan dikucurkan untuk mempercepat proses pengolahan tanah dengan melakukan masa tanam 2 kali dalam 1 tahun. Kota Palembang dicanangkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjadi lumbung pangan nasional, mengingat merupakan kota metropolitan yang ada di Indonesia dan Palembang memiliki lahan pertanian terluas. Harapan saya tentu saja, karena mereka ini adalah pejuang-pejuang bagi kita semua, kita berharap Kota Palembang ini swasembada pangan sendiri ya, tidak tergantung dengan daerah-daerah lain. Tetapi tentu saja kita harus memikirkan kesejahteraan para petani, jadi jangan sampai mereka berpikiran nanti menjadi petani itu hidupnya kurang sejahtera, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mereka nanti beralih profesi, sehingga kita kekurangan para petani yang ada di Kota Palembang. Kementerian Pertanian RI akan menambahkan 200.000 hektar lahan baru untuk lahan pertanian di Sumsel dan Palembang termasuk di dalamnya. Ari Eka Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Dan kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Saudara, pesta demokrasi yang diiringi antusias masyarakat menjadi bukti bahwa pelaksanaan demokrasi di negara kita sudah mulai membaik, termasuk pesta demokrasi di tingkat desa. Suasana kemeriahan terlihat dengan antusias warga untuk menuju TPS menyaksikan perhitungan suara dari pemilihan Badan Permusyawaratan Desa BPD di Desa Tanjung Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir. Pemilihan tersebut diikuti 11 kandidat dari 2 dusun yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil. Diharapkan para anggota BPD yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu menjadi mitra yang baik bagi pemerintahan guna membangun dan memajukan desa. Kami agar kiranya para yang pemenang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah setempat, khususnya di Desa Tanjung Dayang, kemajuan Desa Tanjung Dayang Utara ini. Kami khususnya para perempuan atau ibu-ibu PKK sangat-sangat puas karena sudah diadakan secara terbuka, meriah, dan penuh kebersamaan. Dan untuk kedepannya kami ingin supaya inspirasi rakyat bisa disalurkan ke dalam pemerintahan dan bisa membawa kemajuan bagi desa kami.
Ketua Panitia Seleksi Farhan Pahrudin mengungkapkan rasa bersyukur dan senang prosesi pemilihan BPD dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada hambatan. Dari awal proses yaitu penerimaan berkas calon dan seleksi calon, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan hari ini hari puncak yaitu pemilihan anggota BPD khususnya di desa kami itu berjalan dengan lancar. Animo masyarakat itu meningkat karena di sini ada 1 atau 2 orang saja yang belangko. Calon anggota BPD Desa Tanjung Dayang Utara berjumlah 11 orang yang memperebutkan 5 kursi dari 2 dusun dengan sistem suara terbanyak. Andi Said, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Musi Banyu Asin, saudara, untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah serta peran orang tua menghadapi anak di era digital. Pemkab Musi Banyu Asin bersama Putra Sampurna Foundation menggelar seminar orang tua, murid, dan diseminasi sekolah efektif. Bisa memulai acara. Perkembangan teknologi digital yang terus berkembang seperti mobile phone sering membuat anak lupa tugas dan kewajiban, cenderung egois dan susah diajak berkomunikasi. Seminar orang tua, murid, dan diseminasi sekolah efektif ini bertujuan menjadikan anak digital sebagai sahabat. Di sini kami diajarkan tentang cara berkomunikasi dengan anak. Kita tidak boleh memaksa kehendak pada anak, istilahnya kita disuruh untuk menjadi sahabat untuk anak. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin bersama Putra Sampurna Foundation melakukan program Lighthouse School bertujuan membentuk dan menetapkan sekolah percontohan dari mulai tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babatoman. Diseminasi yang digelar di 4 sekolah ini difasilitator oleh guru pilihan yang lolos seleksi di Pusat Belajar Guru. Harapannya materi yang diajarkan bisa berimbas kepada guru dan kepala sekolah lainnya dengan target 1.500 guru agar pengimbasan ini masuk dalam rekor muri. Lighthouse School program kita mencoba untuk membentuk sekolah model yang mulai dari peningkatan kualitas daripada pengajar. Jadi dari manajemen dan juga gurunya kami latih dan juga kami coaching sehingga mereka dapat menerapkan apa yang dilatihkan secara mandiri untuk kemajuan sekolah. Dari sisi peserta yang ikut juga memang antusias. Nah, kita berharap kegiatan ini memang merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Itu sudah ada perubahan yang signifikan terhadap manajemen sekolahnya, terhadap kemampuan katakanlah guru-gurunya dalam memberikan pelajaran kepada siswanya, terhadap katakanlah juga attitude siswa pun sudah kelihatan sangat berubah. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, keberadaan Taman Kota Kambang Iwa setiap hari Minggu bagi warga Kota Palembang identik dengan kawasan olahraga. Namun kali ini ada kegiatan sosial donor darah yang dilakukan alumni IPB yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan. Olahraga di pagi hari di kawasan Kambang Iwa bagi warga Kota Palembang memberikan suasana nyaman dan santai karena berbagai aktivitas membaur mulai dari olahraga, senam, berdagang hingga kegiatan sosial. Salah satu kegiatan sosial yang menarik perhatian warga di kawasan ini hadirnya Gubernur Sumsel Herman Deru yang turut menikmati suasana pagi dan menghadiri kegiatan sosial donor darah yang digagas Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor IPB. Menurut Ketua DPD Alumni IPB Sumsel An-Najib, kegiatan donor darah ini dilaksanakan serentak di 20 titik di Indonesia untuk memeriahkan Disnatalis ke-56 IPB. Untuk Himpunan Alumni IPB Sumatera Selatan memang sudah memprogramkan beberapa kegiatan yang peduli masyarakat, peduli daerah. Antara lain donor darah. Ada juga kegiatan festival buah yang akan kita naikkan ke tingkat nasional pada tahun 2020. Dan itu sudah dilaksanakan yang ketiga kalinya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk pemberdayaan UMK dan sebagainya. Ini semua tidak lain untuk membuktikan bahwa Himpunan Alumni IPB peduli, bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. Donor darah yang digelar di Kambang Iwa diikuti 240 pendonor. Menurut Ketua PMI Sumsel Febrita Lustia, Sumsel masih membutuhkan stok darah. Melalui kepedulian alumni IPB, diharapkan mampu menyumbang 200 kantong darah.
Selamat kepada alumni IPB atas kegiatan sosial yang dilakukan pada hari ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah, karena setitik darah itu sangat berguna bagi masyarakat. Mudah-mudahan acara ini tidak berlangsung sampai di sini dan seterusnya dapat dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan apresiasi terhadap kiprah alumni IPB yang ada di Sumatera Selatan dalam turut andil dalam membangun serta berkegiatan sosial. Selamat ulang tahun dulu, Desnatalis yang ke-56 untuk Ikatan Alumni IPB. Komunitas ini mengadakan aksi besar-besaran, yakni 20 titik untuk mendonor darah di seluruh penjuru Indonesia. Sumatera Selatan sebagai titik pertama, artinya Sumatera Selatan dinilai punya kemampuan dalam merekrut para pendonor. Alumni IPB di Sumsel tercatat 700 orang dengan berbagai profesi, namun yang baru bergabung dalam wadah himpunan alumni IPB berkisar 400 orang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Beralih ke informasi lain, sebanyak 10 badan usaha milik daerah Sumatera Selatan tak diberi lagi penyertaan modal pada tahun 2019 ini. Mulai tahun ini, sebanyak 10 badan usaha milik daerah atau BUMD Sumatera Selatan tidak diberi lagi suntikan modal di anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2019. Karo Perekonomian Setda Pemprov Sumsel, Afrian John, mengatakan dalam pemberian penyertaan modal daerah kepada BUMD tidak berdasarkan permohonan saja, namun juga ada kajian bisnisnya. Ia menyebut hal itulah yang menjadi acuan pemerintah Provinsi Sumsel. Namun demikian, kemungkinan pada tahun 2020 bisa diberikan penyertaan modal daerah kembali. Afro Sawan John menjelaskan, ketika pemerintah Provinsi Sumsel berinvestasi KRBUMN, pihaknya juga perlu memastikan dampak apa yang akan didapat oleh Pemprov Sumsel. Adapun 10 BUMD milik Pemprov Sumsel yang tidak diberi lagi penyertaan modal daerah tersebut diantaranya Bank Sumsel Babel, BPR Sumsel, Jamkrida, Suwarna Dwipa, JSC, Sriwijaya Mandiri, ATS, Pertambangan dan Energi, serta Prodemix. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Saudara, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya melaunching radio dakwah Ittifaqiyah yang mengudara pada frekuensi 93 FM. Diharapkan dengan hadirnya radio dakwah ini akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam. Bertempat di kampus utama Kampus A, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir yang dikenal sebagai pencetak hafiz dan hafizoh handal ini untuk pertama kalinya melaunching radio dakwah Ittifaqiyah yang mengudara pada frekuensi 93 FM. Wahyudi sebagai Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir secara simbolis menekan tombol tanda mengudara secara perdananya radio dakwah Ittifaqiyah yang disambut gemuruh ribuan santri Ponpes tersebut. Acara peresmian sekaligus launching radio dakwah Ittifaqiyah tersebut sengaja digelar bertepatan pada 1 Muharram 1441 Hijriah, Tahun Baru Islam. Kiai Haji Mudrik Qori selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah mengatakan hadirnya radio dakwah ini diharapkan menjadi radio utama dengan jangkauan mengudaranya mencapai jauh. Radio dakwah Ittifaqiyah perdana penyiar radio diisi oleh Suara Wahyudi Marwan selaku Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir dan Mudrik Qori. Sangat mendukung dengan kehadiran radio ini bisa membumikan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, mensiarkan agama, dakwah dan tampil beda dari adanya radio-radio yang lain yang ada di Sumatera Selatan. Kedepan harapannya program-program keagamaan baik di pondok-pondok itu lebih disiarkan dengan teknologi pada hari ini seperti YouTube, radio. Ini salah satu. Bahwa radio ini juga ada sosialnya, bukan di dalam bisnisnya saja. Mendidik masyarakat supaya berperadaban. Kita ingin masyarakat Indonesia ini mempunyai mental dan rohani yang kuat, tapi juga produktif, sehingga tidak mudah terpengaruh
oleh kekuatan kapitalis. Sangat jauh, bisa sampai Lampung, sampai Sekayu. Hadirnya Radio Dakwah Ittifaqiyah disambut hangat berbagai kalangan. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Ilir. Saudara, keberadaan rumah tahfiz mendukung program pemerintah Provinsi Sumsel dalam menciptakan generasi Qurani, sekaligus membentuk karakter pelajar yang berakhlakul karimah. Kementerian Agama Kemenak Provinsi Sumsel mengapresiasi santri yang berprestasi menghafal Al-Quran karena sesuai program Pemprov Sumsel dalam membentuk karakter pelajar yang tidak hanya menguasai pengetahuan dan teknologi, tetapi juga nilai agama. Menurut Kanwil Kemenak Sumsel Haji Al-Fadil Zabidi, untuk mendukung hal tersebut, Kemenak Sumsel memiliki lembaga kampus Quran Asal yang mendidik pelajar atau santri penghafal Quran dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten dan Kota di Sumsel. Saat ini santri yang telah lulus dididik secara cuma-cuma tersebut yang mencapai 425 santri. Sementara metode pembelajaran cara cepat menghafal Al-Quran yaitu 1 juz dalam 1 bulan. Ini akan menjadi obor, menjadi penyemangat, menjadi motivasi dan menjadi program lanjutan di madrasahnya masing-masing. Kita berharap setelah selesai dari pendidikan yang ada di PSBB ini, dia akan dibina oleh para pembimbing, oleh para kepala madrasah untuk menularkan kegiatan-kegiatan hafalan-hafalan yang ada di pemusatan penghafalan Al-Quran di Palembang ini. Perasaan itu bangga dan bisa membuat orang tua bangga setelah sekolah, kawan-kawan, dan serta bisa menambah pengalaman. 2 juz, Pak. Setelah sini nyambung 1 juz jadi 3 juz. Lumayan baik, cukup memotivasi gitu. 1 hari itu 1 lembar. Hafal ya? Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita sangat bangga ya Audita melihat para santri-santri yang luar biasa, dan ini merupakan terobosan yang sangat baik untuk para santri agar cepat juga menghafal Al-Quran dan menghasilkan mental yang baik di masa yang akan datang. Betul sekali Faisal, dan semoga kita masih banyak lagi yang bisa tergabung di rumah tahfiz tersebut. Benar. Informasi selanjutnya Audita, silakan. Terima kasih Faisal. Saudara, sesuai Sumpah dan Undang-Undang Advokat Pasal 22, seorang advokat atau pengacara harus dapat memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum. Dalam melakukan pembelaan atau pendampingan hukum, seorang advokat harus bekerja sesuai tanggung jawab profesi dan tanggung jawab kepada negara dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Nasional Peradis Sugeng Teguh Santoso mengatakan, seorang advokat dalam melakukan profesi pendampingan hukum bukan semata-mata mencari uang, tapi juga harus dapat memberi pendampingan kepada warga miskin yang datang kepadanya untuk pendampingan hukum. Apabila advokat atau pengacara menolak, maka dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan karena melanggar kode etik advokat. Masyarakat miskin harus dibela karena kewajibannya ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat. Masyarakat miskin yang datang kepada advokat tidak boleh ditolak. Kalau ada yang menolak, maka bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan. Bisa dinilai melanggar kode etik, menolak membela masyarakat miskin. Kecuali dia tidak mampu, ya, tidak ahli, atau yang kedua bertentangan dengan hati nuraninya. Ditambahkan Sugeng Teguh Santoso, pendampingan hukum harus diberikan seorang advokat untuk penegakan kebenaran dan keadilan dalam satu perkara. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, guna memaksimalkan lulusan yang siap masuk ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pihak SMK Negeri 1 Palembang terus menelurkan berbagai terobosan. Kali ini pihak SMK Negeri 1 Palembang menggandeng pihak Bursa Kerja Khusus atau BKK yang akan update secara daring peluang kerja bagi lulusan. Targetnya lulusan bisa terserap lewat BKK ini sehingga 80% anak-anak lulus langsung kerja. Demikian dikatakan Kepala SMK Negeri 1 Palembang, Haja Hijrah Baiti, yang mengatakan bahwa BKK nantinya akan menjaring perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan menyalurkan lulusan SMK Negeri 1 Palembang.
sehingga anak-anak langsung dihubungi nanti. Misalkan perusahaan A sedang butuh tenaga kerja, maka lewat BKK perusahaan akan langsung menjaring lulusan SMK Negeri 1 Palembang. Selain itu, pihak sekolah membidik 80% lulusan terjaring melalui kerjasama BKK, karena sisanya bisa jadi lulusan yang ingin kuliah. Untuk meningkatkan lulusan kita mengadakan beberapa program. Ini salah satunya adalah program Bursa Kerja Online, layanan untuk tenaga kerja secara online dari lulusan atau tamatan kita. Selain kita mempunyai hubungan link estimate dengan Dudi yang akan menerima serapan daripada lulusan kita sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Ditambahkan Hajah Hijrah Baiti, sekolahnya sudah bekerja sama melalui program Link and Match dengan perusahaan, sehingga jika siswa belum lulus, perusahaan sudah siap menampung. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Dan kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Saudara, 3 sekawan spesialis pembobol rumah kosong yang meresahkan warga Ogan Ilir berhasil dibekuk tim unit reskrim Polsek Indralaya. Setelah bekerja keras melakukan penyelidikan dan pemantauan, akhirnya 3 sekawan komplotan residivis spesialis pembobol rumah ruko dan kos-kosan kosong yang ditinggal penghuninya berhasil diringkus Satuan Reskrim Polsek Indralaya. Penangkapan terhadap ketiganya berawal dari patroli rutin petugas Reskrim Polsek Indralaya berpakaian preman setelah di TKP Jalan Lintas Timur, Kelurahan Timbangan di salah satu ruko warga. Petugas mendapat laporan orang tidak dikenal yang gerak-geriknya mencurigakan. Setelah diselidiki, ketiga pelaku sedang menjalankan aksinya masuk ruko warga bernama Musli. Petugas langsung melakukan penangkapan, namun akibat berusaha melarikan diri, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas terukur kepada ketiga tersangka. Mereka ini memang residivis kambuhan atau penjahat kambuhan yang tidak segan-segan akan melukai korbannya. Karena mereka sempat melakukan perlawanan dan membawa senjata tajam, maka terhadap ketiga pelaku ini ya kita beri tindakan tegas dan terukur. Petugas Polsek Indralaya mengamankan barang bukti sepeda motor dan beragam senjata tajam milik tersangka. Yuri Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Ilir. Saudara, stempel karet cungkil saat ini mulai ditinggalkan. Orang lebih memilih stempel berbahan runa plek dan juga stempel warna. Salah seorang pembuat stempel atau cap di kawasan Seki Palembang, Mijan atau biasa disapa Mbah Mijan ini mengaku sudah cukup lama menekuni usaha stempel. Ia bersama Ari, adik kandungnya, menempati lapak berukuran sekira 3x3 meter di pinggir jalan Maesabara, Seki Palembang. Meski order pembuatan stempel ia rasakan tak sebanyak dulu, namun tiap hari masih ada saja yang mengorder. Hanya bedanya bila dulu orang banyak mengorder stempel cungkil, namun kini orang lebih suka minta buatkan stempel berbahan karet, warna plek atau stempel flash atau stempel warna. Diakui Mijan, meski stempel tersebut lebih mahal, namun kualitasnya lebih baik. Bahkan stempel flash tidak perlu bantalan tinta lagi. Untuk harga bervariasi, stempel runaplek ia hargai Rp35 hingga Rp50.000 tergantung ukuran. Sementara untuk stempel flash ia hargai Rp80.000 hingga Rp100.000. Pengerjaannya tidak terlalu lama, sekitar 1 jam stempel pun selesai dan dapat langsung digunakan. Stempel masih, plat motor masih. Jenis stempel ada yang tanpa bantalan, ada stempel press dengan bantalan, runaplek nama itu. Tergantung pemesan, kalau butuh buru-buru 1 jam bisa selesai, kalau santai besok boleh. Tapi standarnya 1 hari gitu? 1 hari boleh juga. Kalau BG juga sama? Sama. Runaplek sama tanpa bantalan sama yang mesen. Tapi yang cukil mulai ditinggalkan? Cukil mulai tinggal. Selain mengerjakan stempel, Mijan beserta adiknya ini juga menerima order pembuatan plat nomor kendaraan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, jika memiliki sepatu atau tas yang sudah kusam atau rusak, dapat diperbaiki melalui jasa reparasi. Tas dan sepatu kesayangan Anda akan terlihat kembali baru.
Konsumen bisa menggunakan jasa reparasi tas dan sepatu untuk membuatnya menjadi baru kembali. Untuk melakukan treatment perbaikan dan pembersihan tas dan sepatu ini memang dibutuhkan keahlian khusus dan peralatan serta sabun-sabun khusus. Salah seorang pengguna jasa reparasi sepatu mengatakan, ia sangat terbantu dengan adanya jasa ini, apalagi untuk mencuci sepatu, karena menurutnya jika sembarangan mencuci malah semakin rusak. Pokoknya kalau udah kudel banget baru bawa ke sini. Baik. Kira-kira merasa terbantu nggak dengan terbantu adanya? Terbantu banget, soalnya sepatunya jadi like new gitu. Seperti baru lagi ya. Oke. Kalau harganya sendiri gimana menurut kamu? Harganya sendiri sih ya nggak terlalu lah ya, masih standar lah ya. Oke. Kalau nyuci sendiri agak lebih susah kali ya. Nyuci sendiri ribet, mana ntar rusak lah kalau banyak sikat sendiri kan. Menurut Redi, salah seorang owner Wong Kasut, memang untuk melakukan pembersihan tas dan sepatu ada sabun dan peralatan khusus, tidak bisa sembarangan penanganan. Ada yang satu itu bahan sweet itu, bahan yang berbulu itu, itu yang agak susah itu. Oke, itu penanganannya seperti apa? Dia ada beberapa tahap itu. Kayak yang pertama kita sikat debunya dulu kan, pakai sikat kawat itu. Baru dicuci, setelah dikering untuk menyegarkan bulunya lagi itu disikat dengan arah yang berlawanan. Oh gitu. Oke. Untuk sabunnya sendiri ada khususnya? Khusus Mbak untuk sabunnya. Masalahnya tiap bahan itu beda bahan, beda cleaner yang kita pakai. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, tergantung jenis jasa perawatan. Arek Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kota Pagar Alam, Saudara. Sejak beberapa bulan terakhir di pusat Kota Pagar Alam tidak ada lagi kotak sampah di tempat umum. Akibatnya banyak sampah berserakan, terutama di fasilitas umum Kota Besema. Kotak sampah ataupun kontainer sampah sangat dibutuhkan di lokasi fasilitas umum, terlebih lagi ada event-event tertentu. Salah satunya di alun-alun Kota Pagar Alam. Lokasi ini sering diadakan event besar yang mengumpulkan orang banyak, sehingga apabila acara selesai, sampah akan berserakan. Belum lagi acara yang dilakukan setiap minggu untuk berolahraga. Adi, salah satu warga mengatakan, seharusnya lokasi ini harus memiliki kotak sampah, sehingga tidak membuat sampah berhamburan. Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Joni mengatakan kotak sampah dan kontainer sengaja diambil agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Seringkali di lokasi kontainer akan tampak kumuh karena sampahnya berhamburan dan terlihat kumuh. Dan apabila ada kegiatan, pihaknya telah menyiapkan petugas untuk membersihkan sampah dan menyiapkan kotak sampah sementara di lokasi. Pihak lingkungan hidup akan mengambil sampah 2 kali dalam 1 hari di jam-jam tertentu. Semua kontainer yang selama ini terpasang di wilayah Kota Pagar Alam ini semua diangkut. Clear, tidak ada kontainer. Alhamdulillah, perintah itu sudah kami tindak lanjuti, sudah kami laksanakan. Semua kontainer sudah kami angkut, kurang lebih ada 16 kalau tidak salah, 16 kontainer sudah kita angkut. Untuk penyelesaian wilayah tersebut, wilayah kontainer yang kita angkut itu, kontainernya kita angkut, kita bersihkan, kita rapikan, dan kita bikin taman. Dari pantauan di lapangan terlihat sampah-sampah menumpuk alun-alun dan di pasar yang ada himbauan larangan membuang sampah. Tommy Adi Tabari, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan kita kembali ke Kota Palembang. Saudara, bawang merah dan daging ayam menjadi komoditas penyumbang deflasi terbesar pada bulan Agustus 2019 di Kota Palembang. Catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2019 mengalami inflasi sebesar 0,15% dengan inflasi tahun kalender kumulatif sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar 2,10%. Sama halnya dengan Kota Palembang, menurut catatan Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2019, Kota Palembang mengalami deflasi sebesar 0,16%. Inflasi tahun kalender kumulatif sampai dengan Agustus 2019 sebesar 1,62%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Endang Triwahyuningsi mengatakan, komoditas yang menyumbang
penyumbang deflasi terbesar antara lain bawang merah dan daging ayam ras. Untuk Kota Palembang sendiri deflasi 0,16, kemudian Kota Lubuk Linggau deflasi 0,07. Apa yang itu penyebab deflasi ini adalah penurunan bawang merah, kemudian daging ayam ras, dan satu lagi adalah tomat sayur. Gitu, iya. Ini penyebab deflasi. Untuk deflasi terkecil pada bulan Agustus terjadi pada Kota Lubuk Linggau sebesar 0,07%. Inflasi tahun kalender kumulatif sampai dengan Agustus 2019 sebesar 1,20% dengan deflasi tahunan year on year Agustus 2019 terhadap 2018 adalah sebesar 2,44%. Komoditas yang menyumbang andil deflasi terbesar di Kota Lubuk Linggau antara lain daging ayam ras, bawang merah, dan tomat sayur. Edis Bronson, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, para lulusan Universitas Palembang dipersiapkan untuk memiliki jiwa wirausaha yang handal dan berkemampuan dalam membangun ekonomi masyarakat. Jiwa kewirausahaan di perguruan tinggi terus ditingkatkan dengan membekali para mahasiswa berbagai pelatihan di bidang ekonomi. Selain mendorong kredit usaha bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan jiwa wirausaha, para lulusan ekonomi akan mampu menjadikan ekonomi bangsa ini semakin maju. Hal ini ditegaskan pembantu Rektor 2 Unpal, Rahmi Aminus, pada saat yudisium Fakultas Ekonomi Unpal tahun 2019. Jiwa kewirausahaan ini perlu diterapkan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dengan meningkatkan kompetensi mahasiswa itu sehingga mampu menghadapi era industri 4.0. Tingkatkan kompetensi saudara, karena apa yang saudara dapatkan di bangku kuliah belum cukup untuk saudara berperan dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat yang saat ini kita sudah mengetahui sudah memasuki era RI 4.0, artinya peningkatan kompetensi di bidang IT, bahasa Inggris sudah wajib kalian tingkatkan. Sementara Dekan Fakultas Ekonomi Unpal Abdullah Rasid mengemukakan untuk mencetak lulusan yang berjiwa wirausaha akan terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan entrepreneurship dan bekerja sama pihak pemerintah, bank daerah, serta pengusaha di Palembang. Kita mengajak kerjasama kepada pemerintah, perusahaan, kemudian juga perbankan dalam hal kerjasama untuk menciptakan wirausaha. Ke depan ini program Fakultas Ekonomi Palembang adalah program 1000 Wirausaha Muda dengan kita melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian memberikan kredit usaha kepada baik mahasiswa maupun masyarakat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian bisa menciptakan mahasiswa berwawasan wirausaha, jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini alumni Fakultas Ekonomi sudah terdapat 4.000 orang yang tersebar di berbagai perusahaan BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Selatan hari ini. Terus perbarui beragam informasi Anda bersama kami TVRI Sumatera Selatan sebagai jembatan informasi Wong Kito. Akhir kata, saya Faizal Ramadanus. Dan saya Audita Tabara Putri, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.